Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Oke, ini pengendalian gulma dengan menggunakan bahan kimia. Nah, ini pengendalian gulma tahap terakhir apabila dia sudah tidak bisa dikendalikan dengan mekanik, fisik, atau secara biologis. Nah, ini senjata yang paling ampuh. Yang pertama, ini ada definisi gulma yang pastikan gulma itu adalah tanaman yang kehadirannya tidak diinginkan. Nah, sifatnya, nah ini baik. Kemudian pengendalian gulma adalah proses membatasi perkembangbiakan gulma sehingga tanaman yang dibudidayakan dapat produksi secara efisien. Nah, tidak ada keharusan yang untuk membunuh gulma melainkan cukup menekan pertumbuhannya karena kan susah tuh gulma untuk dibunuhnya. Pengendalian bertujuan untuk menekan populasi sampai ke tingkat yang tidak merugikan secara ekonomi. Nah, kemudian pengendalian gulma secara kimia itu pasti menggunakan namanya adalah herbisida. Kalau kan pestisida itu ada banyak. Nah, kalau menggunakan gulma itu namanya herbisida, artinya untuk mematikan gulma. Nah, herbisida eh, ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya adalah dapat mencegah kerusakan mekanis dan perakaran, dapat efektif mengendalikan. Nah, efektif tuh cepat, memberantas gulma cepat ya. Nah, kemudian kerugiannya adalah dia beracun. Nah, kepada tanaman-tanaman mungkin tanahnya juga akan beracun. Nah, yang parahnya lagi bisa timbul si gulmanya ini kalau misalkan kita kasih terus dia akan resisten. Ya kan akan kebal. Nah, kalau misalkan kita sakit gigi kalau misalkan ketika kasih obat A nggak mempan, obat B mempan. Nah, besok-besok tambah lagi kasih obat B malah nggak mempan. Nah, jangan langsung intinya jangan langsung dikasih yang dosisnya yang tinggi. Nah, kita coba dulu dengan menggunakan yang biologi atau misalkan yang mekanik. Nah, jangan langsung disemprot semprot 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 memang sih bagus. Nah, tapi efek jangka panjangnya mungkin tanahnya akan rusak, eh, tanamannya akan resisten terhadap atau kebal terhadap bahan kimia tersebut. Nah, itu malah akan berbahaya. Nah, cara kerja yang herbisida itu cara kerjanya menjadi dua. Ada yang sistemik, ada yang non sistemik atau kontak. Kalau yang sistemik dia itu adalah herbisida yang dilarikan dari tempat terjadinya kontak pertama. Nah, biasanya langsung ya kan aktif di melalui. Nah, kalau yang kontak itu hanya ada di bagian luarnya saja. Kalau yang sistemik dia masuk ke bagian titik tumbuhnya. Memang sih, maaf, memang sih agak lama yang sistemik, membutuhkan waktu 1, 2, 3, 4, 5 hari. Jika dibandingkan yang kontak sekali semprot sore langsung langsung mati mungkin atau langsung berubah warnanya menjadi agak kuning hingga menyebabkan kematian. Tapi kalau yang sistemik dia lama, langsung ke titik tumbuh. Dia ngebakarnya prosesnya lama. Bagaimana cara membakarnya saya nggak tahu. Nah, dia prosesnya lama, masuk tang. Nah, kalau misalkan kontak, semprot, sore langsung ada perubahan. Nah, itu bedanya sistemik sama kontak. Nah, berdasarkan perbedaan derajatnya, jadi ada herbisida yang non selektif sama herbisida yang selektif. Kalau herbisida yang non selektif itu herbisida yang beracun semua tumbuhan. Nah, selektif itu herbisida yang lebih beracun dan cocok untuk tumbuhan tertentu. Nah, penggolongan berdasarkan cara makainya. Nah, jadi herbisida itu nah, ada kalau misalkan kita menanam tanaman budidaya, ya kan? Itu ada yang prapanen, oke, tanaman budidaya kalau saya loh ya. Ada yang prapanen, pas yang kita pengolahan, ada juga pas yang
panen. Jadi kalau misalkan prapanen, pas yang waktu pemeliharaan atau pengolahan sampai pasca panen itu pasti akan berbeda tuh. Kenapa sih dia bisa berbeda? Kalau misalkan prapanen, misalkan kita nanam padi nih, ya, misalkan padi itu bisa mengundang dari ada jenis gulma tertentu yang datang kalau misalkan dia nanam padi. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita nggak nanam padi kan misalkan kita nanam padi ladang lah ya, saya ambil contoh. Tebang nih, seret. Nah, isinya gulma A, B, C, D, E. Nah, tebang semua pangkas pengolahan. Mau dibakar ya kan sistem mekanik lah intinya kan. Mau dibakar, dibabat, dicabut. Nah, dipangkas sehingga lahan jadi bersih, habis itu kita tanam padi. Nah, tumbuh padi. Nah, gulma yang tadi prapanen itu ada, mungkin aja dia nggak akan ada di padi. Nah, dan ada mungkin jenis gulma tertentu yang kita nanam padi, ya kan? Kita nanam padi, terus ada gulma jenis tertentu yang ikut juga numbuh karena efek dari kita nanam padi. Nah, makanya kita tambah lagi spesies dari gulmanya. Jadi makanya kan penggolongannya itu agak berbeda. Jenis-jenis penggunaan herbisidanya juga akan berbeda. Nah, di sini kan herbisida kalau yang prapanen itu pasti pratumbuh itu pasti sebelum eh, melakukan yang namanya penanaman. Kalau misalkan pasca tumbuh pasti kan setelah melakukan penanaman. Nah, oke, ini berdasarkan jenis medianya. Jadi soil application sama foliar application. Nah, soil application diaplikasi baik di dalam tanah. Nah, kalau misalkan foliar application itu diaplikasikannya di daunnya, di tajuk gulmanya, semprot, cus. Nah, rusak, mati. Kalau misalkan soil application dia aplikasikannya langsung di tanah. Nah, nanti itu biasanya lewat kerusakannya kalau misalkan soil application dia lewat akar. Masuk diserap ya kan, fungsinya mungkin teman-teman sudah belajar kan, penyerapan itu akar salah satunya lewat akar. Nah, nanti masuk, nanti ada proses penyerapan, nah baru nanti akan menyebar. Itu biasanya sih yang sistemik. Kalau misalkan foliar application biasanya yang langsung ke kontak semprot langsung berubah. Nah, beberapa jenis herbisida yang beserta fungsinya ini ada herbisida sistemik Abosili 85SL, ada Ali 20WG, ada Amkonim 865SL, ada Bravo 265SL. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.